Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Bersama saya Diana Valencia, inilah Lacak Kriminal edisi hari ini. Polisi meringkus 2 pelaku penyiraman air keras terhadap ibu rumah tangga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Keduanya mengaku dibayar 5 juta rupiah oleh seseorang yang belum pernah mereka temui. Sementara itu, tidak terima ditegur petik pepaya, seorang pria di Lamongan, Jawa Timur mengamuk dan menganiaya 3 orang satu keluarga menggunakan senjata tajam. Komplotan geng copet berhasil diringkus Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat di sejumlah lokasi pada Jumat siang. Mereka biasanya beraksi secara terorganisir dan sementara itu jajaran Satreskrim Polres Purwakarta menggerebek markas pelaku curanmor. 2 pelaku yang berusaha kabur dilumpuhkan timah panas. Informasi lainnya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat meringkus sindikat jaringan layanan untuk mengoptimalkan situs judi online. Sindikat tersebut ternyata mampu meraup pendapatan hingga 500 juta rupiah. Sementara itu sempat mangkir dan kabur dari panggilan polisi, terduga pelaku arisan bodong di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur akhirnya diringkus polisi. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Rapatjati, Jakarta Timur. Sementara itu, di lokasi lainnya pelaku curanmor terekam CCTV saat membawa kabur sebuah motor di sebuah parkiran di Rusun di Surabaya. Seorang wanita di Surabaya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya sendiri selama bertahun-tahun. Ironisnya, penganiayaan itu disaksikan anak mereka yang masih berusia 4 tahun. Sementara itu, video pekerja migran Indonesia yang ditemukan dalam kondisi sakit di pelataran masjid menjadi viral. Diduga wanita tersebut ditelantarkan oleh majikannya. Beralih informasi lainnya, KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sejumlah perusahaan. Noel diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dan 1 buah motor mewah pada Desember 2024. Usai penetapan status tersangkanya, Noel pun menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Video pengeroyokan yang melibatkan calo tiket bus di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Sang calo akhirnya menjadi sasaran amuk massa setelah duga menipu calon penumpangnya. Sementara itu di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, aksi seorang pria menyerang wanita petugas Pemodalan Nasional Madani terekam kamera warga. Korban sempat disiram air kotor dan nyaris ditikam oleh pelaku. Anggota geng motor di Garut, Jawa Barat membacok seorang gadis hingga terluka parah. Di bawah pengaruh alkohol, tersangka tak terima dipandang sinis oleh korban. Tersangka pun mengira korban adalah laki-laki karena berambut pendek. Polisi akhirnya menangkap 11 orang remaja pelaku penyerangan secara acak terhadap seorang pria di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sempat koma selama 5 hari, korban pun akhirnya meregang nyawa. Gara-gara sebungkus tembakau, seorang pria di Mesuji, Lampung tega menghabisi nyawa tetangganya yang telah lanjut usia. Beberapa jam kemudian pun pelaku berhasil ditangkap. Informasi lainnya, sidang Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ricuh lagi. Seorang pria mengaku dari Kejaksaan Negeri menghalangi wartawan yang akan mewawancarai Nikita dan mengakibatkan kamera salah satu media pun rusak. Sementara itu, kasus lainnya diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selebgram Lisa Mariana mengaku ada aliran dana dari Bank BJB yang digunakan untuk kebutuhan anaknya. Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Sahati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada Jumat sore. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal. Seorang warga negara asing mengaku kehilangan uang senilai 5.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 80 juta rupiah saat diperiksa petugas kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal pada hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kriminal bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.